Ya sudahlah, tak perlu bersedih. Mungkin saja waktu bisa merampuninya. Apa mau dikata, kekuasaan sudah dipenuhi para kakar lapar, para coro busuk, para fufu fafa jawata, para fufu fafa. Halo, selamat bertemu kembali dengan Geremangan Sunardian. Sebenarnya masih malas membicarakan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi di bulan Ramadan. Lama tidak menuliskan Geremangan di rubrik ini, meskipun kalau melihat performance penampilan pemerintahan Prabowo setelah 100 hari, sama saja. Prabowo tidak meyakinkan sebagai presiden yang mandiri. Gerak-gerik Jokowi bekas presiden sebelumnya masih membayangi. Kalau kita mengamati berbagai media, sulit untuk dibantah bahwa kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 tak luput dari campur tangan Jokowi yang ketika Pilpres berlangsung tentu masih berkuasa sebagai presiden dan sepenuhnya menguasai berbagai senjata kekuasaan, terutama yang disebut parcok. Sila dibantah pernyataan ini, yang pasti Prabowo sendiri mengakui dan mengatakan hal itu secara terbuka di depan massa partainya dan publik. Opini ini lebih bersifat reflektif ketika kita melihat Indonesia tak berjalan baik-baik saja. Kita berharap Prabowo lebih baik dari presiden sebelumnya, mengingat secara pendidikan lebih baik, secara ekonomi lebih baik, secara kecerdasan mungkin lebih baik, secara keturunan lebih baik. Tetapi karena Prabowo mengakui sebagai murid Jokowi dan Jokowi dianggap sebagai mentor politiknya, wassalam, kita jadi ragu untuk mengatakan apa bedanya antara yang kini dan sebelumnya, antara murid dan guru. Jangan-jangan 11-12 atau lebih buruk. Apakah pertumbuhan ekonomi 8% bakal diraihnya, atau karena ia hanya percaya tahyul angka 8 itu sehingga asal sebut? Senyatanya Indonesia tetaplah negeri yang belangsak dengan capaian yang makin mengkhawatirkan. Jokowi hanya dikenal sebagai bapak infrastruktur, tetapi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat kesejahteraan sosial masyarakat menurun, bersamaan melemahnya penegakan hukum. Namun senyampang itu hutang luar negeri meningkat tanpa tahu prioritas. Jokowi bukanlah bukti presiden yang berhasil dengan warisan masalahnya sekarang ini. Jokowi termasuk presiden gagal dengan janji-janji politik sebelumnya. Pidato nawacitanya menjadi tertawaan khalayak dengan presetan nawadosa. Apalagi kemudian Jokowi masuk sebagai kandidat kategori pemimpin dunia terkorup versi OCCRP. Kita mengetahui Indonesia adalah negeri yang kaya, tanahnya subur, lautnya luas, populasinya besar, keempat terbesar di dunia. Dari perspektif ekonomi, geostrategi, dan sumber daya manusia, Indonesia seharusnya menjadi kekuatan global. Namun kenyataannya berkata lain, kekayaan ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Korupsi telah menggerogoti sendi-sendi negara, menghambat pertumbuhan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Seperti kata Kofi Annan, mantan sekjen PBB, korupsi adalah kanker yang menggerogoti kepercayaan publik dan menghancurkan demokrasi. Indonesia masa kini mengalami itu dari sejak Orba dan makin menggila di zaman Orde Reformasi. Dalam satu dekade paling mutakhir, lebih jauh lagi korupsi di negeri ini mengalami pencanggihannya. Korupsi di Indonesia bukan hanya tindakan individu yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi sudah menjadi sistem yang dirancang, dipelihara, dan dilindungi.
Setelah hukum diciptakan, aturan direvisi dan aparat penegak hukum dikendalikan untuk memastikan korupsi tetap berjalan dengan cara yang lebih rapi, lebih tersembunyi tetapi semakin merajalela. Bahkan ada indikasi bahwa kekuasaan tertinggi di negeri ini bukanlah lagi sekedar membiarkan tetapi justru mengorganisasinya. Pembuatan undang-undang, campur tangan dalam sistem hukum, hingga pelemahan institusi anti korupsi. Semua mengarah pada satu hal, korupsi bukan sekedar penyimpangan tetapi bagian dari sistem kekuasaan itu sendiri. Mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu penyebab utamanya adalah biaya politik yang sangat mahal dalam sistem demokrasi Indonesia. Untuk bisa menjadi kepala daerah, anggota legislatif, atau bahkan presiden, seseorang harus mengeluarkan dana yang luar biasa besar. Biaya kampanye, lobi-lobi politik, hingga membeli dukungan dari berbagai kelompok kekuatan membuat politik di Indonesia seperti arena bisnis besar, di mana modal harus dikeluarkan dalam jumlah besar dengan harapan ada keuntungan yang bisa diraih setelah menang, juga dalam jumlah besar tentu. Politik bukan sekedar seni kemungkinan, tetapi seni membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kata Otto von Bismarck, negarawan dari Jerman. Dan untuk menjadi semua hal menjadi mungkin, jalur terpendeknya adalah uang. Dengan uang semua agama orang sama, yakni kepentingan dan kenyamanannya terpenuhi. Dengan ekonomi biaya tinggi, akibatnya begitu seseorang berhasil menduduki jabatan, prioritasnya bukannya melayani rakyat tetapi mengembalikan modal dan mengamankan kepentingan mereka yang telah membiayainya. Selain itu, korupsi menjadi sistemik karena lemahnya penegakan hukum dan independensi lembaga negara. Lembaga yang seharusnya bertugas mengawasi seperti KPK seringkali dilemahkan dari dalam. Lemahnya penegakan hukum bisa jadi juga karena mereka dilemahkan oleh sistem yang diciptakan. Tetapi dari internal lembaga itu sendiri bisa jadi juga mentalitas korup sama-sama bertumbuh. Demokrasi harus dibangun atas dasar transparansi dan akuntabilitas, bukan janji kosong. Demikian pernah dikatakan oleh Barack Obama selaku Presiden Amerika Serikat pada waktunya. Maka manakala ada calon pejabat atau pejabat yang mengatakan seperti itu, ia akan cenderung menutupi janji kosongnya. Ia menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel dengan cara membangun sistem yang anti-sistem, alias melakukan berbagai manuver hukum untuk melawan dalilnya sendiri yang dijanjikan ketika berkampanye politik. Maka yang muncul kemudian adalah demokrasi prosedural, tak ada relevansi dengan fakta dan realitas politik, tak berelasi dengan makna demokrasi itu sendiri. Apa akibatnya? Ya, akibat yang paling nyata adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Jika demokrasi hanya menghasilkan pemimpin yang korup, undang-undang yang lebih menguntungkan elite daripada rakyat, serta hukum yang hanya berpihak pada kekuatan besar, maka rakyat pun semakin apatis. Mereka tidak lagi percaya bahwa memilih pemimpin baru akan membawa perubahan nyata, karena siapapun yang terpilih akan tetap masuk dalam sistem yang sudah rusak. Selain itu, perekonomian negara pun terdampak secara serius. Korupsi membuat investasi yang masuk ke Indonesia tidak berjalan secara sehat. Banyak proyek infrastruktur yang mangkrak, anggaran yang bocor, dan pelayanan publik yang buruk karena uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru masuk ke kantong pribadi pejabat. Apa yang dikatakan tentang ratusan investor ngantri untuk IKN Ibu Kota Nusantara, sebagaimana dikatakan Jokowi dulu, hanyalah omong kosong. Omong kosong untuk menutupi bagaimana Indonesia tak bisa ditegakkan sebagaimana janji kepresidenannya.
Apalagi ketika Jokowi mengatakan ia tahu semua seluk-beluk Indonesia, dia tahu pergerakan politik siapapun, dia akan gigit mereka yang mau korupsi, bahkan dalaman dapur partai pun dia tahu. Tetapi melakukan pemberian perilaku korup, padahal ia mengaku tahu adalah sama koruptifnya jika tak boleh menyebut ia bagian dari masalah atau bahkan pelaku aktifnya. Semua itu terjadi karena naifnya bangsa ini yang masih muda dalam berdemokrasi dengan referensi demokrasi berdasar cerita dongeng, legenda, mitos, kisah wayang, dan ketoprak yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Konon katanya siapa yang bakal jadi presiden sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Namun tanpa mau tahu bahwa kecurangan pemilu yang dilakukan oleh manusia sangat mungkin menjadikan yang kalah menjadi menang dan yang menang menjadi kalah. Di situ ungkapan Plato benar, negara yang buruk bukan karena orang jahat berkuasa, tetapi karena orang baik diam. Bagaimana seharusnya agar tidak demikian? Ada 3 hal utama yang harus dilakukan jika Indonesia ingin keluar dari jebakan korupsi yang sistemik ini. Reformasi pendanaan politik dan pemilu, demokrasi harus dilepaskan dari dominasi uang. Salah satu caranya adalah dengan memperketat aturan soal transparansi dana kampanye, melarang donasi dari sumber-sumber oligarki yang mencurigakan, dan memberikan dana publik yang cukup bagi partai politik agar tidak bergantung pada pemodal besar. Memperkuat penegakan hukum yang independen, KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus benar-benar independen dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan politik. Pejabat yang terlibat korupsi harus dihukum berat tanpa kompromi. Membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Rakyat harus diberi pendidikan politik yang baik agar mereka sadar bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga mengawasi kekuasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Jefferson, demokrasi bukan hanya untuk memilih, tetapi juga tanggung jawab untuk mengawasi. Demokrasi butuh sistem yang kuat, bukan pemimpin yang kuat. Demokrasi yang sehat tidak tergantung pada sosok personal pemimpin, tetapi pada sistem yang kuat dan transparan. Jika demokrasi hanya bergantung pada figur tertentu, maka sistem akan tersandera oleh nilai-nilai moral yang seringkali digunakan secara manipulatif. Banyak politikus yang memainkan citra kesalehan, kesederhanaan, atau kepedulian sosial hanya sebagai strategi politik untuk meraih popularitas dan elektabilitas. Demokrasi yang mengandalkan sosok personal mudah ditipu dengan adanya manusia yang tega, manusia yang berani melakukan itu, tindakan manipulatif, seperti tampak dalam sejarah baru politik Indonesia dengan hadirnya Jokowi. Jokowi yang semula merepresentasikan citra rakyat jelantah pada akhirnya hanya sebuah pertunjukan teater. Semua orang terpesona dan kemudian tertipu. Karena tak pernah ada dalam sejarah ingatan manusia, ada manusia yang berani dan tega, tanpa etika, culas, dan tanpa kemaluan, sen kanan belok kiri. Untuk manusia terdidik, manusia yang tahu etika, tentu tak mudah berperilaku seperti itu, apalagi dalam strata sosial sebagai pemimpin publik yang mestinya berdasar irisan elitisme piramida manusia. Mestinya ia telah melewati berbagai seleksi nilai moral, nilai pengetahuan, nilai etika. Padahal yang kita butuhkan bukan sekedar pemimpin yang tampil baik di depan publik, tetapi pemimpin dengan rekam jejak yang jelas, konsep yang rasional, serta kebijakan yang berbasis data dan kepentingan rakyat. Bukan politik gentong babi,
bansos, populisme, atau janji-janji manis tanpa substansi yang pada titik tertentu tidak menumbuhkan mentalitas masyarakat menjadi terdidik dan mandiri. Presiden yang mandiri, demokrasi yang sehat, setiap presiden selalu ingin meninggalkan legasi. Tetapi presiden yang terbaik adalah yang tidak meninggalkan beban bagi penggantinya. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya membangun, tetapi memastikan bahwa sistem yang ia tinggalkan lebih baik, lebih kuat, dan lebih bersih daripada sebelumnya. Indonesia butuh presiden yang berani berdiri sendiri, tidak tersandera oleh kepentingan presiden sebelumnya, dan tidak terjebak dalam politik balas budi. Karena mau setinggi apapun omongannya, mau sedahsyat apa moral politiknya, sebagaimana dijanjikannya dalam kampanye politik, endingnya adalah seperti yang dikatakan Aristoteles, bahwa tujuan utama politik bukanlah kekuasaan, tetapi kesejahteraan rakyat. Maka Jokowi jangankan sebagai negarawan, sebagai politikus saja tidak meyakinkan di mana keberhasilannya. Jokowi adalah contoh gagal politikus Indonesia. Maunya berjalan dengan sendirinya atau sekehendak hatinya. Seolah di dunia ini hanya dia yang ditunjuk Tuhan, atau hanya dia yang pantas bisa berbuat baik untuk negara bangsa. Tapi dia sendiri tidak bisa menguraikan apa yang dia pikirkan. Tak ada urusan dengan sistem dan disiplin aturan sebagaimana kehendak demokrasi. Jika ketiga hal itu tidak dilakukan, jadi Indonesia butuh presiden yang berani berdiri sendiri, tidak tersandera oleh kepentingan presiden sebelumnya, dan tidak terjebak dalam politik balas budi. Maka rakyat akan terus hidup dalam lingkaran yang sama. Pemilu demi pemilu hanya mengganti wajah pemimpin, tetapi tidak pernah benar-benar membawa perubahan. Demokrasi akan terus menjadi alat bagi oligarki untuk melanggengkan kekuasaan, bukan sebagai sarana bagi rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Ketidakpekaan pemerintah atau penguasa atas kritik atau pendapat khalayak menunjukkan bahwa kekuasaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini bukanlah pemerintahan yang proper. Reaksi para pejabat pemerintahan dari presiden hingga buzzer yang naik pangkat menjadi komisaris BUMN atau staf sus ini itu. Kantor komunikasi presiden dengan 50-an lebih para ahli di bidangnya tidak menunjukkan elite yang layak dengan jabatannya, apalagi mereka yang bereaksi dengan memposisikan rakyat sebagai musuh. Pernyataan seperti tak bisa move on, kabur saja selamanya dan tak usah kembali, atau kamu yang gelap, bukan Indonesia, manusia kurang kerjaan, adalah turunan dari pejabat di atasnya yang bisa memakai dengan istilah dasmu dan kampungan. Umpatan semacam itu dalam mereaksi omongan publik hanyalah contoh dari manusia yang mungkin berpendidikan formal tetapi abnormal nalarnya. Refleksi ini bukan sekedar kritik tetapi ajakan apakah kita akan terus pasrah dalam apatisme, ataukah kita akan kembali mengambil kendali atas demokrasi kita. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh para penguasa tetapi oleh seberapa berani rakyatnya mengatakan tidak terhadap sistem yang korup, karena semakin apatis menjadi golput dalam setiap penyelenggaraan pemilu apapun tingkatannya seperti pilpres, pileg, pilkada, justru hanya memberi peluang kepada para politikus busuk untuk semakin semena-mena dan sewenang-wenang. Cara kita mendukung dan mencintai negara ini ialah dengan mengawasinya, memberi penilaian atas perilaku para pejabat pemerintahannya, katakan salah jika tidak benar, dan beri apresiasi untuk mereka yang bekerja sesuai aturan, hukum, dan undang-undang.
Kalau pendapat kita diserang balik, disalahkan, dibully oleh pejabat atau bahkan sesama rakyat jelantah yang tak menghargai perbedaan pendapat, abaikan. Mereka hanya sebangsa remah-remah yang akan membesar jika ditanggapi. Padahal tak ada guna bagi perbaikan negeri ini. Hukum semesta pasti adanya. Para penjahat, para pengkhianat, dan para pecundang akan juga sirna karena ada saatnya. Kesadaran semi karena kebodohan tak abadi. Nanti kan juga ngerti pahlawan-pahlawan palsu termakan topengnya sendiri. Yang penting didik diri sendiri, didik anak turun kita menjadi lebih baik, lebih baik, menjadi lebih baik, lebih baik, menjadi lebih baik, lebih baik, agar tak bisa tertipu lagi, agar tak takut lagi dan mau gitu saja dibodohi.